Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami nikmati di pagi hari yang baru ini. Engkau boleh membimbing, melindungi, dan menjaga kami sepanjang istirahat malam tadi, hingga di pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Kami akan memulai seluruh perjalanan tugas karya pelayanan kami di pekan ini. Kami mohon semoga Engkau memberkati lewat sabda dan kekuatan santapan-Mu yang boleh kami terima dalam permenungan hari ini. Sudilah Engkau mengutus Roh Kudus untuk membuka mata hati kami, agar lewat kekuatan sabda kami boleh menjalani seluruh tugas karya pelayanan kami hari ini dengan berpedomankan pada sabda dan ajaran kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini menggambarkan janji-janji Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji menciptakan langit baru dan bumi baru, di mana tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi penderitaan atau kematian. Ini adalah janji bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan yang hidup dalam iman. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita melihat bagaimana iman seorang pejabat istana menyelamatkan putranya yang sakit parah. Meskipun jarak jauh memisahkan mereka, pejabat itu percaya pada kuasa penyembuhan Yesus. Dan ia memohon kepadanya untuk mendapat penyembuhan kepada Yesus. Yesus mengabulkan permohonan dengan kata-kata, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki harapan dan iman dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, penyakit, atau situasi-situasi sulit, kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, sumber harapan kita, dan sumber kesembuhan lewat sakit penyakit yang kita alami. Seperti pejabat istana, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal duniawi. Meskipun dunia ini penuh dengan kesedihan dan penderitaan, kita dapat mencari kekuatan dan pengharapan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Dia adalah sumber sukacita dan damai yang tak tergoyahkan, yang melebihi segala sesuatu yang dapat kita temui dalam pergumulan persiarahan kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas harapan dan kesembuhan yang Engkau janjikan bagi umat-Mu. Ampuni kami jika terkadang kami kehilangan harapan dan iman dalam menghadapi tantangan hidup ini. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, teristimewa di saat kami mengalami kesulitan, penderitaan, dan sakit. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.